yang sangat istimewa di Kanjuruhan dan tim asuhan Joko Susilo Arema Indonesia. Ya, inilah dia tim terbaik untuk saat ini bagi tim Arema. Kita lihat coach Joko sebenarnya tidak mau mengganti tim yang memberikan kemenangan walaupun memang tidak ada Diki Firasat yang mengalami cedera. Kita lihat Diki digantikan oleh Agung Prayogi di depan bersama Arif dan juga Marcio Souza. Sebuah ujian bagi luar biasa penuh sesak Kanjuruhan, dan ini dia line up dari Persija asuhan Iwan Setiawan. Iya, rotasi terjadi di sini. Kita lihat bagaimana Marzuki yang biasa diturunkan sebagai holding midfielder digantikan oleh Wasim Kipau, dan juga kita lihat di sini Rahmat Afandi yang selalu kerap menjadi pemain pengganti diberikan kesempatan untuk turun dari menit awal pertandingan ini. Persiapan akhir oleh wasit Dodi Setia Permana, dan inilah dia kick off babak pertama langsung dari Kanjuruhan, di mana Arema Indonesia berupaya langsung memberikan tekanan terhadap pertahanan Persija. Salah satu ataupun pertahanan terbaik sampai saat ini di Indonesia Super League dengan hanya kebobolan 7 gol. Ini dia satu hal yang memang sering sekali dikatakan oleh coach Iwan Setiawan, hal yang sangat menakutkan bagi para pertahanan Persija karena memang kerap sekali bola-bola set piece ini yang menjadi awal gawang dari Persija kebobolan, dan ini memang murni kita lihat handsball dari Ismail Sofyan yang tidak bisa diganggu gugat atau keputusan oleh wasit. Dan kita lihat bagaimana Bambang sebagai captain berusaha untuk bisa mengatur para pemainnya untuk membentuk pagar hidup. Satu keadaan yang sangat krusial, Fe. Betul. Kita tahu kemampuan dari Marcio Souza untuk mengambil tendangan-tendangan set piece dengan jarak yang sangat ideal seperti ini sangat berbahaya dia. Jarak tembak yang cukup ideal bagi sang sniper Marcio Souza untuk langsung memberikan tembakan kejutan kepada Gali Sudaryono. Marcio Souza tidak bisa melewati pagar hidup, di mana terblok tadi oleh Fabiano Rosa Beltran. Upaya dari Marcio Souza, ancaman pertama dari Arema Indonesia. Cukup menarik. High pressure yang coba dilakukan para pemain tuan rumah untuk menekan langsung pertahanan Persija Jakarta. Kepercayaan diri yang sudah kembali nampaknya menjadi suatu kunci bagi tim Arema Indonesia. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Fabiano Rosa Beltran. Iya, kita lihat di sini pelanggaran dari Fabiano. Ya, kita lihat di sini awalnya ada Leo terlewatkan, dan ini mungkin anggapan dari wasit Dodi bahwa dorongan tangan dari Fabiano yang menyebabkan Kusnul Yuli tadi terjatuh. Kembali dari jarak yang memang begitu ideal, Ferry Aman Saragi kelihatannya akan mengambil set piece ini. Semi Pierre Patrick yang selalu menjadi target tentunya di kotak penalti, yang bisa mengancam gawang Persija Jakarta. Tampak fokus Joko Susilo mengamati gerak-gerik anak asuhnya. Sebuah gol cepat nampaknya sangat didambakan oleh Arema Indonesia. Ferry Aman Saragi menghadapi bola, sudah dilakukan mengancam gawang Gali Sudaryono tadi. Sebuah tembakan dari Ferry Aman Saragi, beruntung masih dapat terbaca tadi arah bola oleh Gali. Kembali possession dikuasai oleh Arema. Johan Ibo, umpan yang kurang cermat dari Ferry Aman Saragi tadi ketika ada dua pemain Arema yang berada dalam posisi yang cukup menguntungkan. Cukup menarik tadi. Kita lihat di sini memasuki menit ketiga, Arema mengambil inisiatif melakukan ofensif dengan begitu cepat melalui para pemain dari sektor sayap, dan ini eksekusi dari Ferry Aman Saragi yang langsung mengarah ke gawang Gali, dan Gali tidak mau mengambil risiko dengan menangkapnya. Ferry Aman Saragi bersama dengan Kusnul Yuli melebar ke sisi sebelah kanan. Sebuah upaya jarak jauh tadi nampaknya dari Marcio Souza. Sebuah pemandangan yang cukup unik di mana Marcio Souza beroperasi nampaknya dari sisi sebelah kanan, bukan posisi favoritnya. Ismet Sofyan coba membawa Persija Jakarta keluar dari tekanan bertubi-tubi, namun bola kembali dipatahkan oleh Kim Yong Hee, pemain yang absen ketika Arema menghadapi PSPS Pekanbaru. Nampaknya menjadi salah satu kunci di lini tengah bagi Arema. Sebuah upaya tadi, crossing yang dapat dihalau Robertino Puliara. Serangan kali ini Persija Jakarta. Baik sekali sebuah turn dari Pedro Javier melibatkan Ramdhani Lestaluhu. Sliding tackle yang begitu jitu tadi dari Arif. Robertino Puliara kembali peluang Persija Jakarta untuk masuk ke kotak penalti Arema. Diamankan dengan baik oleh Kerry Yudhoyono tadi. Ya, fast break, atau kita lihat juga bagaimana counter attack yang begitu cepat dari anak Persija dengan kecepatan Pedro dengan tubuh yang begitu besar. Akhirnya bola mampu di clearance oleh para pemain pertahanan dari Arema, walaupun memang masih ada ancaman di sini dari sepak pojok di mana Ismet akan mengambilnya. Ya.
Spesialis pengambil sepak pojok bagi Persija Jakarta, Ismet Sofyan. Pemain paling senior yang dimiliki oleh tim Persija Jakarta, dan sebuah upaya tadi masih dapat diamankan. Johan Ibo yang membuang bola menuju daerah aman. Ada Marcio Souza di sana, bukan sebuah pelanggaran. Dan nampaknya justru bola bagi Persija Jakarta ketika Kim Yong Hee tadi. Iya, satu tackling yang cukup keras dari Kim Yong Hee terhadap Robertino Pugliara. Cukup berbahaya kita lihat. Ya, dari samping. Dan pelanggaran bagi kubu Persija. Kembali Ismet Sofyan akan mengambil set piece bagi Persija Jakarta. Sebuah umpan jauh yang dimaksudkan menuju far post tadi. Masih dapat diamankan oleh Ahmad Kurniawan. Penampilan kedua bagi Ahmad Kurniawan setelah melakukan debutnya menghadapi PSPS Pekanbaru, dan sebuah kesalahan hampir terjadi. Steve Hesketh tadi salah mengantisipasi bola. Kembali dapat dikuasai para pemain Persija Jakarta. Ismet Sofyan melewati Kerry Yudhoyono. Diambil tadi oleh Arif Kim kali ini. Coba melihat pergerakan rekan-rekannya. Marcio Souza gagal melewati Hasim Kipu. Inisiatif menyerang nampaknya langsung diambil oleh tim tuan rumah V untuk setidaknya mencoba mencuri gol di awal-awal pertandingan ini. Iya, tentunya juga satu inisiatif yang cukup baik, karena kita tahu memang di menit-menit awal itu biasanya permasalahan konsentrasi itu sangat-sangat hal yang paling utama, dan ini mungkin Coach Getuk akan mencoba untuk memberikan sedikit pressure dengan serangan di awal-awal babak pertama ini, dengan mengharapkan apabila memang gol cepat terjadi, ini mungkin juga akan bisa meningkatkan motivasi bermain dari para pemainnya. Namun juga satu pertimbangan bahwa mereka pun harus hati-hati, karena kita juga kemampuan Persija dengan memainkan bola-bola pendek dan juga serangan-serangan balik yang begitu cepat ini juga akan bisa berakibat fatal bagi pertahanan daripada Arema. Umpan langsung dari Marcio Souza tadi dapat dipotong oleh Precious. Dan kembali ancaman dari Kim Yong Hee, tembakan jarak jauh yang membentur Precious di ujung kotak penalti tadi. Kembali bertubi-tubi serangan kali ini dari sisi sebelah kiri pertahanan Persija Jakarta. Sebuah crossing maksudnya dari Husnul Yuli. Tidak berbuah sepak pojok karena langsung meninggalkan lapangan tadi, upaya dari Husnul Yuli. Pemain asal Korea Selatan, Kim Yong Hee, yang memegang peranan penting untuk menjaga balance di lini tengah Arema Indonesia. Satu hal lagi kita melihat bahwa apabila memang Arema terus memaksakan dengan kondisi permainan cepat dan tidak bermain dengan tempo, karena kita lihat pengaturan tempo permainan juga sangat diperlukan, dan ini harus ada jenderal lapangan yang bisa mengatur tempo permainan daripada Arema. Karena di saat mereka terus bermain dengan tempo tinggi, tentu juga akan sedikit bermasalah dengan faktor stamina, dan ini akan menjadi bulan-bulan bagi tim Persija apabila ini terjadi. Dan ini kita lihat tempo permainan di Persija ada dipegang oleh Robertino, dan mungkin mereka bisa lebih banyak menguasai lapangan pertandingan apabila mereka baik sekali crossing, apabila mereka mampu untuk bisa mengkoordinir daerah permainannya sendiri. Baru saja kita melihat sebuah upaya dari Rahmat Afandi tadi mencari pergerakan dari Pedro Javier Vazquez di kotak penalti, dan kali ini ancaman Marcio Souza, top skor yang dimiliki Arema. Nampaknya sedikit masalah dialami oleh Marcio Souza, memegang hamstring nampaknya. Dan ini sebuah pemandangan yang tentunya tidak diharapkan oleh Aremania. Ya. Pencetak 7 gol sementara bagi Arema Indonesia nampaknya harus mengalami cedera yang cukup serius. Ya, satu blocking yang cukup baik dari Fabiano tadi kita melihat di sini, bagaimana dengan sedikit memaksa kita melihat dari jarak yang begitu jauh Marcio Souza ingin melakukan tendangan, dan apabila memang ini adalah impact atau gejala dari pemaksaan melakukan tendangan tadi dari jarak jauh yang menyebabkan otot palanya tertarik, mungkin akan sedikit berpengaruh bagi penampilan Marcio Souza. Namun saya melihat di sini bahwa Souza ini adalah pemain yang banyak bermain dengan karakter. Apabila memang ini suatu permainan bahwa dia tadi mengharapkan adanya pelanggaran dari wasit, tentunya ini juga mungkin akan membuat dia tetap akan bermain sampai pertandingan habis tadi. Ya, pelatih Joko Susilo kita lihat selalu bergerak, selalu aktif, memberikan support kepada para pemain di lapangan, dan Marcio Souza nampak masih kesulitan untuk melanjutkan pertandingan. Tampak terpincang-pincang. Kita belum melihat peran yang terlalu signifikan dari Bambang Pamungkas di selama 9 menit awal ini. Lemparan ke dalam nampaknya akan dilakukan oleh Leo. Ya, memang ini juga masih waktu yang begitu minim ya dari babak pertama yang baru dimulai. Kita tahu juga memang setiap pemain juga mempunyai
waktu untuk bisa beradaptasi dalam permainan. Ya. Mungkin dengan ada yang bisa dengan langsung cepat, ada juga mungkin yang perlu beberapa menit baru bisa mendapatkan penampilan terbaiknya. Dan inilah kita lihat, karena di menit-menit awal ini memang setiap tim biasanya baru meraba-raba bagaimana mereka ingin membentuk cara permainannya, dan tentunya juga kolektivitas itu yang paling utama, bahwa di saat mereka bisa bermain kolektivitas, tentunya juga permainan individu, skill individu akan keluar dengan begitu saja. Maksudnya dengan otomatis bisa keluar. Dan masih segar di ingatan kita ketika Persipura menghadapi Persija, kala itu Persipura mendominasi jalannya pertandingan. Namun dengan hanya beberapa serangan balik kilat, Persija mampu mengejutkan tim juara bertahan Indonesia Super League tersebut. Dan nampaknya skenario yang sama dimanfaatkan kali ini. Sebuah run dari Fabiano digagalkan lagi-lagi oleh Semi Pierre Patrick tadi. Arif Arianto berduel tadi, sudah meninggalkan lapangan. Kontrol yang kurang cermat dari Kerry Yudhoyono. Hasim Kipo memainkan posisi defensive midfielder bagi Persija Jakarta. Leo kali ini, Pedro Javier lagi dapat terbaca dengan mudah oleh Johan Ibo tadi. Pergerakan dari Pedro Javier. Husno Yuli, Agung Suprayogi dengan mudah tadi dapat diambil bola Agung Suprayogi oleh Precious. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Precious. Ya, cukup jauh sekali kita di sini bagaimana Precious, pemain defender yang melakukan overlapping begitu jauh, walaupun akhirnya dia melakukan sedikit pelanggaran mendorong. Namun ini menandakan bahwa dengan agak sudah mulai sedikit menurunnya tekanan dari Arema, dia bisa bermain hingga masuk di dalam pertahanan pada Arema. Ada perubahan yang cukup signifikan di lini pertahanan dari Arema Indonesia ketika Joko Susilo mengambil alih sebagai caretaker manager, di mana dia memainkan 3 center back sekaligus. Ada Semi Pierre Patrick, Hesketh, dan juga Johan Ibo, didampingi oleh 2 wingback cepat, Husno Yuli dan juga Kerry Yudhoyono. Sebuah perubahan yang nampaknya membuat Haris Yulianto harus tampil di posisi cadangan. Ya, ini kita lihat Sousa masih tetap bermain. Lemparan jauh, gagal dikuasai Ferry Amansyah lagi kali ini. Sebuah crossing dan nampaknya sepak pojok bagi Arema Indonesia. Mantan Kapten Delta Sidoarjo yang kali ini menjadi kekuatan di lini tengah bagi Arema Indonesia. Sepak pojok akan dilakukan oleh Kerry Yudhoyono. Ancaman coba ditebarkan oleh Semi Pierre Patrick, pemain asal Kamerun, yang akan berduel tentunya dengan Precious di dalam kotak penalti. Sudah dilakukan tadi menuju tiang jauh. Johan Ibo nampaknya belum bisa mengarahkan bola menuju gawang dari Galih Sudaryono. Ya, satu maksud yang cukup baik dari kita lihat dari Kerry Yudhoyono, bagaimana melihat begitu banyaknya pemain yang menumpuk di daerah titik penalti, dan melihat Ibo pergerakannya di tiang jauh yang memang yang berdiri begitu bebas. Namun sayang sekali kontribusi heading daripada Ibo tidak terlalu baik sehingga masih jauh di atas gawang Galih. Arif kali ini kerjasama dengan Marcio Souza, tembakan snapshot kencang tadi dilepaskan namun belum bisa mengarah kepada gawang Persija Jakarta. Ya, kali kedua kita lihat bagaimana Sousa dari jarak yang begitu jauh berusaha untuk mengambil inisiatif memberikan shock terapi melalui shooting yang belum begitu terarah. Shooting pertama masih bisa diblok oleh Fabiano. Yang kedua ini kita lihat bagaimana dia masih bisa melakukan shooting dengan begitu bebas, namun arahnya belum tepat. Kita lihat apakah yang ketiga nanti akan mengarah kepada gawang Galih, Adi. Betul sekali. Tembakan ketiga biasanya memberikan keberuntungan tersendiri, dan nampaknya Marcio Souza, pemain yang tidak pernah malu untuk mencoba tembakan-tembakan dari luar kotak penalti, tentunya menjadi kekuatan tersendiri bagi Arema Indonesia pada malam hari ini. Dan kita lihat pertandingan masih sangat berimbang, kedua tim masih berhati-hati agar tidak kecolongan gol. Sebuah long ball keluar dari sarangnya Galih lagi-lagi. Dan bagaimana Anda melihat kompetisi penjaga gawang yang dimiliki oleh Persija Jakarta, di mana biasanya Galih dan juga Andri Tani bergantian untuk mengisi pos tersebut? Kita melihat di sini Coach Iwan ya pasti juga akan mendapatkan informasi dari
pelatih kipernya yaitu Haryanto, yang juga mungkin akan memberikan masukan bahwa siapa pemain yang siap atau kiper yang siap untuk diberikan kesempatan untuk turun. Berbahaya Feb. Robertino Puliara. Penyelamatan yang sangat gemilang dari Ahmad Kurniawan. Iya. Blok upaya tembakan jarak jauh Robertino Puliara. Ya, lagi-lagi skill individu dari Robertino dengan mengelabui satu pemain yang menekuk dan Ibo terlewatkan, dan kita lihat shooting yang begitu keras namun kembali skill juga yang dilakukan oleh Aka dengan melakukan jumping, melakukan clearance, menepis bola begitu berkelas. Dan inilah yang kita tahu bahwa memang sampai saat ini masih begitu nyamannya daerah pertahanan ataupun juga penjagaan gawang daripada Arema. Ini adalah karena seorang sosok Ahmad Kurniawan yang kembali menunjukkan penampilan yang baik. Ya, luar biasa tadi penyelamatan dari Ahmad Kurniawan, lagi tekanan, dan kali ini tangkapan yang sangat jitu dari penjaga gawang veteran Ahmad Kurniawan, dan nampaknya memang memberikan kepercayaan sendiri bagi lini pertahanan Arema setelah tampil sebanyak 2 kali. Ya, lagi-lagi terlihat di sini bagaimana keputusan Aka untuk keluar dari gawangnya untuk menjangkau bola cukup baik. Jam terbang dan pengalaman memang yang begitu banyak dimiliki oleh Aka membuat terlihat sekali Aka begitu nyaman dalam bermain. Sangat agresif cara bertahan dari Johan Ibo tadi. Persija Jakarta coba membuat beberapa celah di lini pertahanan Arema yang sangat rapat pada partai malam hari ini. Rahmat Afandi, pemain yang biasanya digunakan sebagai super sub bagi Persija Jakarta, pada malam hari ini tampil sejak menit pertama. Dan peran yang sedikit baru kita melihat di sini, Persija dengan memainkan 2 pemain bernaluri striker sebenarnya, ataupun 3 malah ya. Ada Bambang, ada Rahmat Afandi, dan juga ada Pedro Javier. Namun justru Rahmat Afandi dimainkan di sektor sayap sebelah kiri dan tetap bermain dengan seorang striker. Kesalahan sendiri Fit tadi. Ya. Akibat tampaknya cukup berbahaya bagi pertahanan Arema. Sayang sekali lepas dari penguasaan Rahmat Afandi tadi. Kontrol bola yang tidak begitu maksimal dari Fandi. Agung Suprayogi yang nampaknya memang terisolir di lini depan Arema harus sampai turun ke belakang tadi untuk mencari bola dan mencoba mengelabui pemain senior Leo. Feryaman Saragi, sebuah dummy yang cukup cemerlang. Arif kali ini terupas yang sangat cerdik. Tembakan langsung dari Kerry Yudhoyono, belum bisa mengancam gawang dari Gali. Satu skema permainan yang cukup baik dari Arema. Kita lihat diawali dari sektor sebelah kanan, dipindah ke sektor tengah, dan kita lihat bagaimana tadi Feryaman Saragi melakukan terupas ke sektor kiri yang begitu baik. Namun sayang sekali Kerry Yudhoyono tendangannya masih lemah dan masih dijangkau oleh Gali. Cukup dinamis pergerakan di antar lini para pemain Arema Indonesia yang sudah beberapa kali menyulitkan lini pertahanan Persija Jakarta. Dan Pedro Javier Vazquez nampaknya terjebak offside terlebih dahulu. Belum mendapatkan pasokan yang begitu baik Pedro Javier. Kita tahu Pedro Javier sebagai pemain yang mempunyai kualitas, ini kita yang ulang bagaimana tendangannya tidak terlalu keras. Mempunyai kualitas yang sebenarnya bukan dari skill individu untuk bisa melalui atau melewati beberapa pemain daerah pertahanan lawan. Dia adalah pemain yang mungkin yang saya lihat secara pandangan saya bahwa dia lebih baik diberikan bola ke daerah dengan kecepatannya, dengan body balance-nya juga yang cukup baik. Pedro Javier mampu bertarung dengan lawan-lawan yang di pertahanan. Ramdhani Lestaluhu bagi Persija Jakarta, dan lagi sebuah pengamatan yang sangat baik dari Semi Pierre Patrick untuk membaca umpan tadi yang coba dilepaskan oleh Ramdhani. Marcio Souza kali ini salah pengertian lagi-lagi. Terlalu terburu-buru. Kita lihat bagaimana tadi Marcio Souza bermaksud untuk memberikan atau mengalihkan serangan ke sektor kanan, di mana pos di situ ada Kusno Yuli. Namun terlalu dalam dan terlalu deras sehingga masih bisa gagal untuk melakukan serangan. Belum ditemukannya duet yang tepat mungkin bagi seorang Marcio Souza, masih menjadi kendala bagi finishing tim Arema Indonesia. Dan lagi coba melibatkan Arif kali ini. Marcio Souza, umpan langsung yang dapat dipotong dengan mudah oleh Precious tadi. Kembali jatuh kepada gelandang bertahan Kim Yong Hee, melebar kepada Husno Yuli, mencoba mencari pergerakan rekannya di kotak penalti. Diamankan oleh Fabiano Rosa Beltran tadi. Dan lagi upaya dari Feryaman Saragi. Arif Arianto kali ini. Kerry Yudhoyono, sebuah crossing datar yang terbaca oleh Ismet Sofyan tadi.
Kita lihat tidak terburu-buru Persija Jakarta untuk mencoba merangkai serangan. Dan sebuah kesalahan tadi. Ya, kita lihat sedikit miskomunikasi antara para pemain Persija. Tadi bola didiamkan begitu saja dan kembali akhirnya salah dalam melakukan passing. Satu permasalahan mendasar yang kerap sekali terlihat bahwa memang komunikasi yang sangat diperlukan untuk bisa menjalin kerjasama antar pemain. Pedro Javier bagi Persija Jakarta melebar kali ini ke sisi sebelah kiri Rahmat Afandi. Sebuah long ball yang cukup terukur namun dapat dipotong oleh Steven Hesketh tadi. Masih tertutup peluang bagi Persija Jakarta untuk masuk ke daerah penalti dari Ahmad Kurniawan. Dan kita lihat sistem pertahanan dari Arema masih berjalan dengan sangat rapi. 3 big man atau center back mereka masih menjalankan tugasnya dengan baik. Marcio Souza dengan sebuah backflip tadi. Dan peluang bagi Arema Indonesia memasuki daerah kotak penalti Persija Jakarta. Sebuah tembakan langsung justru yang dilakukan oleh Kim. Iya, agak sedikit terlambat menurut saya. Kita lihat di sini bagaimana Kim melakukan atau melepaskan tendangan. Sebenarnya udah ada satu pemain yaitu Agung Suprayogi yang menunggu crossing daripada Kim, namun agak sedikit terlambat sehingga akhirnya mampu untuk bisa diblocking walaupun memang bola mengarah kepada daerah titik penalti, namun tendangannya tidak begitu deras. Ini dia satu skill individu yang cukup baik. Ya, mengelabui Fabiano Rosa Beltram, kecepatan Kim dan tackling yang tidak begitu maksimal. Ini dia. Ya terlalu lama dan bola akhirnya begitu lemah. Bunuh diri nampaknya harus terjadi bagi Persija di mana Precious mengalami sebuah musibah dan sebuah gol pembuka bagi Arema Indonesia. Ya, memang sudah dikatakan bahwa set piece merupakan suatu musibah untuk saat ini bagi tim Persija dan kembali terjadi set piece sepak pojok di mana Ferry Ahmad Saragih melakukan tendangan dan kita lihat Precious salah dalam mengantisipasi bola dan bola masuk ke gawangnya sendiri. Satu pandangan yang tidak enak terlihat karena kita tahu bahwa Precious sebenarnya begitu baik dalam melakukan defense, namun ini dia sepak bola. Tendangan yang tidak berbahaya sebenarnya, namun dibelokkan oleh Precious hingga masuk ke gawangnya sendiri. 1-0 bagi Arema. Keuntungan bagi tuan rumah tentunya. Betul sekali, sebuah reaksi yang luar biasa dari Aremania menyambut gol pembuka bagi tim tuan rumah ini dia. Sebuah upaya dari Ferry Ahmad Saragih kirimkan bola menuju daerah yang berbahaya dan nampaknya tidak bisa berbuat apa-apa tadi Precious yang berupaya untuk mengamankan lini pertahanan Persija Jakarta. Sebuah slice clearance yang justru berakhir buruk dengan bunuh diri. Ya, terlihat memang ada pandangan dan juga sepertinya ada sentuhan dari Bambang Pamungkas sedikit bola yang berbelok. Sehingga akhirnya juga Precious agak sedikit salah mengantisipasi bola. Dan hal inilah yang memang harus terus diwaspadai karena kita tahu sebenarnya selama ini Persija terkenal bahwa dengan tim yang minim kebobolan. Dan saat ini kita lihat sudah 3 kebobolan di 2 pertandingan terakhir ini. Dan ini pertandingan belum selesai. Pressure yang tanpa henti dari Arema Indonesia berbuah sebuah gol bunuh diri dari Precious tadi. Sebuah keadaan yang kurang menguntungkan untuk memulai 23 menit pertama pertandingan pada malam hari ini. Dan kita lihat support yang begitu unik dari Aremania. Dan kita akan juga lihat tadi apakah Persija bisa memecah mitos bahwa mereka tidak pernah menang di Kanjuruhan selama atau di 5 pertandingan terakhirnya. Dan kita lihat di sini sosok dari Marcio Souza memang sedikit juga memberikan rasa nyaman bagi para pemainnya atau pemain Arema lainnya karena kita tahu sosok dari Marcio Souza juga kerap sekali bisa menjadi pencetak gol kemenangan bagi tim ya. Dan ini dia sontak kegirangan Aremania dengan gol bunuh diri Precious. Ya. Dengan begitu banyaknya masalah persepak bola di Kota Malang, nampaknya sebuah gol pembuka tadi menjadi penghibur dan juga pencair suasana Kota Malang. Sebuah hiburan sepak bola yang memang sangat menjadi ciri khas di kota ini, di mana hampir seluruh penduduknya adalah fanatik pendukung Arema dan tentunya pemandangan yang luar biasa kita saksikan. Warna biru mendominasi Stadion Kanjuruhan, memberikan warna tersendiri bagi persaingan di Indonesia Super League. Precious tadi dengan mudah menyingkirkan Arif. Ismet Sofyan, Robertino Puliara, footwork yang begitu baik kita lihat luar biasa. Robertino Puliara melepaskan diri dari kawalan para pemain Arema. Ramdhani gagal tadi menguasai bola, kembali dikuasai oleh Kim.
Pemain yang seakan berfungsi sebagai magnet untuk merebut setiap bola yang coba dibangun oleh para pemain Persija. Dan crossing yang terlalu cepat tadi dengan tidak adanya satupun pemain Arema di dalam kotak penalti. Ya, perpaduan yang cukup baik kita di sini antara Kim dan juga Firman Saragi. Kim yang lebih banyak bertindak sebagai holding midfielder cukup baik untuk bisa memutus serangan dari anak Persija. Sementara Firman Saragi sejauh ini kita melihat mampu mengalirkan bola dengan cukup baik dan agak sedikit berbeda penampilan daripada Persija, di mana kita lihat di sini Hasim Kipo yang bermain sebagai gelandang bertahan agak sedikit bingung menurut saya dalam bermain dan mencari posisinya sendiri. Oh, hampir saja tadi Ya, melebihi kotak penalti tadi. Apa yang coba dilakukan oleh Ahmad Kurniawan? Penjaga gawang yang setelah di transfer window kali ini disign oleh Arema Indonesia, sempat juga direbutkan oleh Persebaya, tim yang berlaga di divisi utama. Namun akhirnya Ahmad Kurniawan berlabuh di tim kesayangannya dan kembali pulang menuju Arema Indonesia. Kerjasama Kim dengan Husno Yuli. Yohan Ibo kali ini. penampilan yang juga saya lihat agak sedikit kurang greget bagi tim Persija, di mana memang rotasi yang terjadi saya melihat agak sedikit mematikan peran dari sektor sayap, Betul sekali. terutama di sektor sayap sebelah kiri, yang menurut saya sebenarnya apabila Fandi dimainkan murni sebagai seorang striker mungkin agak sedikit lebih lebih baik dibandingkan dia bermain sebagai pemain di sektor sayap. Oh, Dan sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan tadi. cukup keras kita lihat Kerry. Kerry Yudhoyono yang mendapatkan kartu kuning. Tidak ada pilihan lain bagi wasit Dodi Setia Permana tadi selain memberikan hukuman kartu kuning karena pelanggaran yang cukup keras tadi dilakukan oleh Kerry Yudhoyono. Kartu kuning pertama pada partai malam hari ini. Dalam tayangan ulang, usaha dari Ramdhani tadi yang langsung disapu oleh Kerry Yudhoyono. Sangat keras sekali kita lihat bagaimana sapuan dari Kerry memang langsung ke kaki, bukan mengarah kepada bola. Dan apabila memang ini wasit juga bisa lebih tegas lagi, bahkan bukan hanya kartu kuning tadi, kartu merah pun bisa diberikan. Namun kita lihat di sini wasit masih bisa memberikan sedikit ampun kepada Kerry Yudhoyono dengan hanya memberikan kartu kuning. Pelanggaran yang juga bisa membuat pemain yang dilanggarnya bisa cedera. Dan sebuah kesempatan melalui set piece untuk membalas ketertinggalan mereka bagi Persija Jakarta. Bola akan dihadapi oleh Ismet Sofyan nampaknya dan sudah dilakukan Ismet Sofyan. Gagal tadi sebuah heading dari Pedro Javier. Terhalang pandangan dari Precious tadi dia. Kita lihat memang Precious melompat di depannya sehingga dia tidak begitu tidak begitu maksimal pandangannya. Komunikasi terjadi dia mengatakan bahwa dia terhalang oleh lompatan Precious. Salah satu dari sedikit peluang yang sudah dimiliki oleh Pedro Javier untuk menyulitkan penjaga gawang Ahmad Kurniawan, namun sayang sekali heading yang belum terarah tadi belum bisa mengancam gawang dari Arema Indonesia, walaupun umpan dari Ismet Sofyan sudah cukup baik. Masuki menit ke-28, Persija Jakarta masih tertinggal dengan gol bunuh diri dari Precious tadi. Dan nampaknya Agung Suprayogi melakukan pelanggaran terhadap Leo. Sebuah heading dari Pedro Javier dihalau oleh Steve Haskett. Arema Indonesia kali ini terlepas kembali bola dan dikuasai oleh Ismet Sofyan. Secara perlahan Persija mulai menemukan bentuk permainan terbaiknya. Robertino Puliara kembali. Sebuah tembakan dari jarak jauh dilepaskan oleh Robertino Puliara. Satu keputusan yang cukup positif dari Robertino. Kita melihat di sini dia mendapatkan celah, mendapatkan momen untuk melakukan syuting. Ini dia tanpa ada pun sedikit pun juga penjagaan, namun sayang sekali syutingnya tidak mengarah kepada AK atau gawang AK. Tentunya menjadi catatan tersendiri bagi Joko Susilo karena sudah 2 kali Robertino bisa melepaskan tendangan yang cukup berbahaya bagi jantung pertahanan tim Arema. Play on dan sebuah umpan terobosan yang tidak bisa digapai oleh Marcio Souza tadi. Terlalu jauh memang passing terhadap atau yang dimaksud diberikan kepada Marcio Souza. Hasim Kipo. Lagi sebuah strategi long ball yang tidak sempurna coba dilakukan oleh Persija Jakarta. Kim Yong Hee, jenderal lapangan tengah bagi Arema Indonesia, terlihat begitu menikmati permainannya malam hari ini. Steve Haskett. Ini dia peluang bagi Arema yang cukup berbahaya. Sayang sekali lagi-lagi gagal tadi. Arif
Kesempatan counter bagi Persija Jakarta. Ramdhani dengan kecepatan yang begitu berbahaya kita lihat. Berupaya melewati Yohan Ibo, namun lagi-lagi dapat terbaca dengan baik. Sebuah pergerakan, akselerasi yang coba dilakukan oleh Ramdhani Lestaluhu. Ya, terlalu banyak tadi kita lihat bagaimana Ramdhani melakukan dribbling atau running with the ball. Namun memang sayang sekali tidak ada pilihan bagi seorang Ramdhani untuk bisa memberikan passing kepada rekannya karena memang agak sedikit terlambat. Sokongan atau dukungan dari lini kedua untuk bisa memberikan kontribusi posisi sehingga akhirnya Ramdhani tidak bisa memberikan passing kepada rekannya. Robertino dan Leo coba keluar dari tekanan Ferry Ahmad Saragi. Kali ini Leo kirimkan sebuah umpan yang ditujukan kepada Pedro Javier. Sebuah set yang sangat baik, tembakan dari Bambang Pamungkas membuat gol bagi Persija Jakarta, merubah kedudukan menjadi 1-1. Ya, kita lihat satu kerjasama yang cukup baik. Bagaimana dari posisi back sebelah kiri dengan maju begitu jauh, Leo Saputra memberikan umpan crossing ke tiang jauh di mana Pedro Javier mampu melakukan back pass heading terhadap BP yang berdiri begitu bebas dari lini kedua, dan kita lihat bagaimana shooting dari BP terarah dan tidak terlalu keras sebenarnya, namun menyusur tanah yang sedikit merepotkan dari Aka untuk bisa menjangkaunya. Satu keunggulan bola-bola back pass heading di mana Pedro Javier memang mempunyai heading yang cukup baik. Kita lihat di sini sebenarnya mengarah kepada tangan dari Aka, namun memang bola menyusur sedikit merepotkan. Dan kita di sini kembali tayang ulang ya, crossing ke tiang jauh. Steve Haskett kalah beradu dengan Pedro Javier dengan kaki kiri. Kita lihat bagaimana tendangan dari BP menghujam gawang dari Ahmad Kurniawan. Setup yang begitu sempurna dari Pedro Javier membuat tembakan yang begitu jitu dilepaskan oleh Bambang Pamungkas. Satu peluang saja diberikan pada pemain senior dan juga kapten Persija ini langsung berakibat fatal di mana gol langsung tercipta dari kaki Bambang Pamungkas. Ya, mungkin ini dah jawaban dari pertanyaan Adi tadi sebelum pertandingan dimulai, bahwa kenapa mungkin Bambang bukan diberikan kesempatan bermain sebagai pemain seorang striker di depan, dan kenapa Pedro Javier yang tidak diturun atau ditarik sedikit ke belakang. Inilah sudah terjawab bahwa di mana di saat memang BP terlepas dari konsentrasi penjagaan dari lini pertahanan lawannya, BP bisa muncul dari lini kedua dan memberikan kontribusi berbahaya seperti hal ini. Dan ini kita lihat terbukti bahwa satu strategi dari Coach Iwan menurut saya agak sedikit berhasil dalam pertandingan ini. Dan juga sebelumnya juga BP pernah mencetak gol dari lini kedua di saat juga kita tahu Rudy Bogel Setiawan yang memberikan passing kepadanya. Reaksi yang sedikit kurang puas nampaknya dari Ramdhani tadi setelah mendapatkan pelanggaran nampaknya dari Kerry Yudhoyono. Dalam tayangan ulang jelas terlihat untuk kedua kali. Ya, dan sebuah sepakan tadi yang tidak perlu sebenarnya dari Kerry. Betul. Ini dia satu tindakan menurut saya yang harus diwaspadai oleh Kerry karena dia sudah mendapatkan satu kartu kuning. Satu tindakan yang menurut saya cukup bodoh dilakukan. Ismet Sofyan dan hampir saja peluang kedua bagi Persija Jakarta melalui kepala kali ini dari Bambang Pamungkas. Ya, hampir saja BP kembali mencetak gol kedua bagi timnya di pertandingan ini. Dan saya melihat di sini satu antisipasi dan keputusan yang agak sedikit salah dari Aka. Dia keluar padahal bola tidak dalam jangkauannya. Dan sebenarnya masih ada satu pemain yang berusaha untuk menjangkau, itu Steve Haskett. Hampir saja tadi berbuah fatal kesalahan dari Ahmad Kurniawan yang keluar berupaya untuk menggapai bola dan justru tidak bisa menggapainya di udara. Satu keputusan yang menurut saya apabila memang kiper ingin melakukan atau memotong bola dari bola-bola umpan crossing, seharusnya bukan berada di belakang dari lawan terdekat dengan bola, justru malah harusnya di depan dan memotong bola. Namun ini kita lihat bagaimana dari tangkapan yang tidak maksimal karena memang bola mengenai kepala Bambang terlebih dulu. Dan kita lihat setelah gol balasan dari Bambang Pamungkas, nampaknya moral dan permainan dari tim Persija meningkat. Pertandingan masih lama, Adi. Masih banyak hal-hal yang bisa terjadi dalam pertandingan ini. Dan segala sesuatu juga masih mungkin terjadi. Kita lihat apakah memang permainan cepat Arema yang dimulai dari babak pertama tadi bisa meredam Persija. Yohan Ibo. Sekarang dengan skor 1-1 tentunya juga masih ada kemungkinan dari setiap kedua tim untuk bisa menangkan pertandingan ini. Semi Pierre Patrick kepada Steve Haskett yang coba untuk memperlambat tempo permainan. Kita lihat karena ancaman yang begitu nyata dari para pemain menyerang dari Persija Jakarta dengan kecepatan mereka yang acap kali merepotkan lini pertahanan dari Arema. Yohan Ibo, Semi Pierre Patrick dan juga Haskett memang tidak dikenal memiliki kecepatan di lini belakang sehingga dapat dimanfaatkan oleh Robertino, Ramdhani Lestaluhu dan juga mungkin Rahmat Afandi. Sebuah peluang yang lagi-lagi jatuh kepada kaki Marcio Souza yang sudah offside terlebih dahulu.
masih belum bisa menebarkan ancaman bagi gawang Gali. Pemain asal Brazil Marcio Souza. Satu keputusan jaga garis mengangkat bendera cukup baik menurut saya. Memang sebelum crossing diberikan oleh Kim Yong Hee, kita lihat posisi dari Marcio Souza sudah terlebih dahulu dalam posisi offside. Dan sebuah pergerakan di bench Arema Indonesia cukup menarik. Joko Susilo nampaknya langsung ingin merubah strategi. Kita melihat apakah Agung Suprayogi ataupun juga mungkin Kerry Yudhoyono yang sudah mendapatkan kartu yang akan diganti. Karena sejauh ini kita melihat Agung Suprayogi tidak terlalu terlihat penampilan dan juga kemungkinan kita lihat di sini bagaimana Arif Arianto pun juga tidak terlalu banyak berperan. Hasim Kipu melebar kepada Ismet Sofyan. Ramdhani kali ini bagi Persija Jakarta. Pergerakan yang cukup baik dilakukan oleh Pedro Javier tadi. Dan harus berduel dengan Semi Pierre Patrick, center back tangguh yang dimiliki oleh Arema Indonesia. Satu assist sudah diberikan oleh Pedro Javier pada malam hari ini. Dan bola sudah meninggalkan lapangan. Lempar ke dalam bagi Arema Indonesia. Pergantian pemain nampaknya Nurul Mauludi masuk untuk menggantikan Kerry Yudhoyono, pemain yang sudah mendapatkan kartu kuning dan tadi menurut VV sangat beruntung masih berada di lapangan setelah melakukan sepakan terhadap Ramdhani Lestaluhu. Ya, satu keputusan yang tepat dari coach Getuk Susilo karena kita lihat memang emosi yang sudah sedikit naik dari seorang Kerry Yudhoyono di saat dia tidak bisa mencegah gerakan demi gerakan dilakukan oleh Ramdhani Lestaluhu, dan satu keputusan yang sangat tepat karena di saat memang mereka masih belum tertinggal dengan gol, dengan ada baiknya memang dia menggantikan pemain yang sudah mendapatkan kartu dan dalam tensi atau emosi yang sedikit meninggi harus ditarik keluar tadi. Paling tidak harapannya bahwa penggantinya itu Nurul juga bisa berperan untuk bisa menghentikan permainan dari Ramdhani Lestaluhu. Dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Precious tadi dalam upayanya untuk menghentikan laju dari Marcio Souza. Dan perang urat syaraf nampaknya sudah dilancarkan oleh Precious untuk mengganggu konsentrasi dari Marcio Souza. Duel yang memang selalu terjadi di antara dua pemain ini. Tembakan bebas sudah dilakukan tadi. Sayang tidak sempurna tadi. Hasim Kipu. Pedro Javier Vasquez. Masih ada Husnul Yuli yang mengamankan defensive line dari Arema Indonesia. Yohan Ibu. Cukup tenang tadi Yohan Ibu. Hasim Kipu kepada Robertino Puliara kembali menebarkan ancaman dengan kreasinya yang tanpa henti. Menunggu support rekan-rekannya, Marcio Souza datang membantu Ferry Aman Saragi kali ini. Dan sebuah upaya nampaknya akan dilakukan sebuah chip ball tadi yang sangat berbahaya sebenarnya. Namun tidak bisa diarahkan dengan baik oleh Agung Suprayogi. Iya, cukup cerdik Agung dengan posisi menyamping dan tidak terlalu baik untuk melakukan shooting dan dia melakukan chipping. Ini dia dengan posisi Gali yang memang agak sedikit di depan. Namun sayang sekali chippingnya atau tendangan volley-nya tidak mengarah maksimal ke gawang. Hilang kembali peluang bisa memperlebar keunggulan. Kesempatan pertama bagi Agung Suprayogi untuk melepaskan sebuah tembakan menuju gawang dari Persija. Pergerakan dari pemain yang satu ini memang cukup berbahaya. Tanpa bola dan selalu aktif untuk mencari ruang. Pemain yang juga pada musim lalu memperkuat Persisam Samarinda dan kali ini dipercaya untuk mengisi posisi dari Diki Firasat yang harus absen karena cedera. Clearance oleh Precious tadi kurang sempurna. Kim kali ini. Sebuah serangan kembali coba dilancarkan bagi Arema Indonesia. Umpan Kim dan sebuah heading yang sangat berbahaya tadi. Lagi hampir saja mengancam gawang dari Gali dari Agung Suprayogi untuk kali kedua. Ya, cukup baik kita lihat visi bermain daripada Kim Yong Hee
melihat posisi Agung berdiri begitu bebas. Di sini kita lihat jumping heading yang sangat baik, namun sayang sekali tidak bisa mengarah ke gawang. Kita lihat ini kembali permasalahan yang terjadi di lini pertahanan daripada Persija, yaitu komunikasi antar pemain di lini bertahan yang tidak begitu maksimal, dan reaksi para official dan juga pemain di bench. Oh, pelanggaran yang cukup keras nampaknya dilakukan oleh Precious sehingga mendapatkan kartu kuning. Dan terlibat friksi dengan Marcio Souza nampaknya. Harus ditenangkan oleh Robertino dan juga Bambang Pamungkas. Dan nampaknya sudah terjebak oleh kemampuan dari Marcio Souza yang memang terkenal sangat jitu dalam Cywar. Ya, memang ada satu tindakan, diawali dengan satu tindakan Marcio memang yang menendang kaki Precious dari belakang, sehingga akhirnya provokasi dari Marcio membuat Precious melanggar pemain lainnya, pemain Arema lainnya, dan kita lihat di sini emosi yang sedikit berlebihan. Apa yang terjadi ini? Penonton terlihat harus diusung tanggul tadi. Mungkin akibat keadaan yang penuh sesak di stadion. Dan sebuah peluang di kotak penalti belum bisa dimanfaatkan tadi oleh Ferry Aman Saragi. Masih tetap bertahan di skor 1-1. Precious kali ini sebuah long ball jauh. Pedro yang dituju dapat diamankan oleh Steve Hesketh. Dan kembali sebuah serangan coba dirangkai oleh Bambang Pamungkas dan kawan-kawan. Robertino Puliara coba melakukan ekspansi masuk. Kali ini Pedro Javier sayang sekali lagi-lagi sudah berada dalam posisi offside. Sebuah keputusan yang salah saya pikir dari linesman tadi. Karena posisi dari Pedro Javier jelas-jelas masih onside tadi. Betul sekali. Nurul Mauludi, pemain yang baru saja dimasukkan menggantikan Kerry Yudhoyono untuk mengisi pos wingback kiri. Ramdhani Lestaluhu, Bambang Pamungkas kali ini melibatkan Hasim Kipu dalam skema penyerangan Persija kali ini. Kembali Ramdhani Lestaluhu cukup cerdik melewati pengawalan dari Steve Hesketh tadi, namun sayang sekali lepas dari kontrol seorang Pedro Javier. Kesempatan untuk melakukan sebuah counter cepat dari sisi sebelah kanan pertahanan Persija Jakarta. Marcio Souza melihat pergerakan yang cukup apik dari Ferry Aman Saragi, namun lagi-lagi kita lihat kualitas dari seorang Fabiano Rosa Beltran yang dapat membaca dan menghalangi pergerakan Ferry Aman Saragi. Masuk menuju kotak penalti, Agung Suprayogi tadi lepas dari penguasaan Leo. Kusno Yuli kali ini sebuah crossing, heading yang kurang sempurna dari Marcio Souza. Ya, lagi-lagi kita lihat di sini bagaimana kesempatan demi kesempatan dimiliki oleh para pemain Arema di kotak penalti dengan mampu melakukan jumping heading. Namun satu tindakan positif dari Ismet untuk mengganggu Marcio di saat melakukan flying heading, sehingga keseimbangannya tidak begitu maksimal untuk bisa mengarahkan bola ke gawang. Sang pencetak gol penyamak kedudukan bagi Persija Jakarta, Bambang Pamungkas. Sebuah heading tadi dimenangkan oleh Semi Pierre Patrick berdua dengan Pedro Javier. Kita lihat kontrol bola yang sangat cemerlang dari Ramdhani Lestaluhu. Namun lagi-lagi siapa lagi kalau bukan Kim yang menghalau laju pemain kreatif dari Persija ini. Dan sebuah terupas kepada Arif. Crossing cepat maksudnya tadi dapat terbaca oleh Ismet Sofyan. Dan kembali sepak pojok yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan dari Persija Jakarta. Setelah gol pertama tadi tercipta melalui sepak pojok yang diciptakan oleh Ferry Aman Saragi. Marcio Souza melakukan pergerakan, kita lihat sebuah corner pendek dilakukan. Crossing tiang jauh lagi-lagi dan sebuah heading dari Johan Ibo tadi. Cukup mengejutkan bagaimana para pemain bertahan Persija Jakarta melepaskan Johan Ibo begitu saja. Ya, Johan Ibo yang kerap sekali naik pada saat set piece sepak pojok, dan kita lihat crossing ke tiang jauh dari Marcio Souza, di mana tadi Johan Ibo memang agak sedikit naik lebih tinggi dengan melompat di bagian punggung dari Precious. Namun headingnya tidak begitu maksimal.
1 menit tersisa di waktu normal babak pertama. Dan kita lihat Persija Jakarta nampaknya cukup puas untuk masuk ke halftime dengan skor imbang 1-1. Setelah sempat tertinggal terlebih dahulu melalui gol bunuh diri Precious yang disamakan oleh Bambang Pamungkas. Dan arah permainan sedikit berubah ketika Bambang berhasil menciptakan gol bagi Persija Jakarta, di mana perlahan namun pasti Persija sudah mulai mengendalikan ball possession. Kita lihat Fabiano, umpan crossfield yang cukup cermat tadi pada Ramdhani Lestaluhu. Masih dapat dibuang tadi bola oleh Nurul Mauludi. Visi bermain yang cukup baik kita lihat dengan crossing long pass yang begitu berkelas dari Fabiano. Mengarah atau merubah arah permainan ke sektor sayap kanan, di mana Ramdhani tadi berada. Namun sayang sekali kontrol bola dan juga faktor lapangan sedikit licin terlihat, memang membuat Ramdhani agak sedikit hilang keseimbangan. Ismet Sofyan kali ini gagal melewati first defender tadi, dan kembali Robertino Puliara kirimkan sebuah heading menuju kotak penalti. Ismet kembali nampaknya akan melakukan crossing datar kali ini cukup berbahaya. Oh, hampir saja kemelut di depan gawang. Ahmad Kurniawan dapat dimanfaatkan para pemain Persija Jakarta. Gagal tadi Bambang Pamungkas yang tidak menyangka mendapatkan bola dari Ismet. Sebuah sliding tackle yang sempurna tadi dilakukan untuk mengamankan bola. Tekanan terakhir mungkin bagi Persija Jakarta di babak pertama ini. Harus tetap fokus lini pertahanan dari Arema mengawasi setiap pergerakan para pemain Persija, dan dibuang tadi menuju daerah aman. Marcio Souza coba menguasai bola di bawah tekanan 2 pemain Persija Jakarta. Dapat diambil tadi oleh Fabiano Rosa Beltran. Oh, sebuah pelanggaran nampaknya. Dan mitra sepak bola, wasit Dodi Setia Permana sudah meniupkan peluit tanda berakhirnya babak pertama. Skor sementara imbang 1-1. Gol tadi tercipta. Kick off akan segera dilaksanakan. Dan inilah dia mitra sepak bola. Kick off babak kedua. Masih tersisa 45 menit lagi drama dari Stadion Kanjuruhan, di mana untuk saat ini tim tuan rumah masih tertahan oleh Persija Jakarta. Sempat unggul terlebih dahulu, namun dapat disamakan tadi oleh upaya dari Bambang Pamungkas. Kim nampaknya langsung terlibat dengan duel di lini tengah dengan Robertino. Kita sudah bahas tadi bagaimana memang pertempuran antara Kim dan juga Robertino memang kerap sekali terjadi. Dan tentunya juga bagi kedua tim tadi, poin 3 memang sangat dibutuhkan. Kita tahu apabila memang ini bisa dimenangkan oleh Arema sebagai tuan rumah, mereka mungkin akan sedikit terhindar dari zona degradasi dan mereka akan naik bisa ke posisi 13 ataupun 14. Sementara kita tahu Persija apabila memenangkan pertandingan ini, dia tetap di posisi ke-7, namun mempersedikit atau memperkecil jarak dengan posisi yang lainnya, peringkat yang lain. Dan nampaknya 3 poin memang menjadi incaran bagi kedua pelatih dan kedua tim pada malam hari ini. Arema sangat berambisi untuk memperbaiki rekor di awal-awal kompetisi yang begitu buruk, di mana mereka harus tertanam di dasar klasemen. Dan dengan form yang sedikit meningkat di beberapa partai terakhir, terutama dengan draw yang sangat impresif di Stadion Aji Imbut ketika menghadapi Mitra Kukar, menjadi pijakan yang sempurna bagi mereka untuk mempersiapkan diri menuju partai penting menghadapi Persija malam hari ini. Dan baru saja kita melihat upaya dari Fabiano Rosa Beltran tadi untuk merusak skema penyerangan dari Arema Indonesia. Semi Pierre Patrick yang ditempel ketat nampaknya dengan Pedro Javier tadi. Husnul Yuli yang di babak pertama tadi melepaskan seorang Leo yang mampu memberikan crossing kepada Pedro yang berbuah gol Bambang Pamungkas. Tentunya tidak ingin mengulangi kesalahan tersebut. Coba mengendalikan tempo permainan, kita lihat para pemain Macan Kemayoran menguasai ball possession sebentar di babak kedua. Gagal tadi. Oh, kesalahan dari Fabiano Rosa Beltran, hampir saja beruntung menyentuh tangan dari Agung Suprayogi tadi. Ya, kita lihat di sini tackling yang cukup mulus sebenarnya dari Fabiano. Namun pantulan bola, ya ini dia pantulan bola mengenai tangan daripada Agung Suprayogi. Masih beruntung seperti dikatakan oleh Bung Adi tadi. Apabila memang ini tidak terkena tangan, maka akan
menjadikan ancaman bahaya bagi gawang Galih Sudaryono. Leo Saputra lakukan akselerasi tadi. Rahmat Afandi kali ini. Oh, luar biasa sebuah break dari Rahmat Afandi melewati dua pemain, dan namun sebuah tackling yang sangat sempurna dilakukan nampaknya oleh Semi Pierre Patrick. Ya, kita lihat di sini Rahmat Afandi sedikit kebingungan. Tackling dari Semi Pierre Patrick justru dianggap mengenai kaki Afandi sehingga sepak pojok tidak diberikan. Kita akan lihat bagaimana tayang ulangnya. Iya, keputusan yang Ya, tepat nampaknya betul. dari wasit. Betul, memang tackling oleh Semi Pierre Patrick namun bola mengenai kaki dari Fandi. Dan nampaknya inilah yang harus lebih banyak diperagakan atau diperlihatkan oleh seorang Rahmat Afandi yang di babak pertama tadi tidak bisa memberikan peran yang cukup penting bagi lini penyerangan dari Persija Jakarta. Betul, dia harus merubah karakter dia sebagai pemain berdiri di posisi sayap. Dia juga harus berusaha merubah cara bermainnya, itu bermain di sayap. Dia harus lebih banyak berani melakukan running with the ball, melakukan dribbling dan masuk menusuk ke sektor daerah pertahanan daripada Arema. Apabila dia bermain sebagai seorang striker, dia lebih banyak menunggu bola untuk mendapatkan kontribusi bola-bola atau juga umpan-umpan untuk mencetak gol. Dan ini tidak terjadi di babak pertama tadi. Dan ini kita lihat bagaimana inisiatif dari Fandi. Kemungkinan evaluasi sudah diberikan oleh Coach Iwan sehingga akhirnya dia juga berani mengambil inisiatif untuk melakukan running with the ball dan dribbling. Dan kembali sebuah upaya yang cukup brilian dari Robertino untuk melepaskan diri dari Ferry Aman Saragi tadi, berbuah free kick bagi Persija Jakarta. Tepat sekali pelanggaran diberikan karena kita lihat tadi Robertino ditarik oleh Ferry Aman Saragi. Ini dia. Playmaker yang dimiliki oleh Persija yang begitu licin dan memiliki skill set yang cukup lengkap sebagai seorang pemain tengah yang memiliki umpan-umpan sangat terukur. Dan lagi sebuah umpan tadi dilayangkan dan dapat diamankan oleh Yohan Ibo. Suatu pemandangan yang cukup berbeda di mana di babak kedua ini Persija Jakarta justru yang memegang kendali permainan. Hal yang bertolak belakang dengan yang terjadi di babak pertama di mana begitu dominannya Arema Indonesia di awal-awal permainan. Arema Indonesia memang dikenal memiliki rekor yang cukup baik apabila menghadapi Persija Jakarta. Dan mungkin terakhir Persija menang melawan Arema di kandang sendiri yaitu 9 tahun yang lalu, cukup lama. Dan nampaknya pada malam hari ini kebiasaan itu akan berupaya untuk dirubah oleh anak asuh Iwan Setiawan. Ramdhani Lestaluhu. Robertino Puliara kali ini melebar kepada Leo Saputra. Salah pengertian tadi Leo dengan Pedro Javier. Kembali dikuasai oleh Semi Pierre Patrick. Ya, cukup baik tadi upaya dari Leo untuk melewati Husno Yuli. Cukup cerdik kita lihat Leo. Pemain yang cukup senior di kubu Persija ini masih belum tergantikan posisinya. Kita lihat Husno Yuli tadi menahan laju lari daripada Leo Saputra. Bambang Pamungkas kali ini di bawah tekanan dari Yohan Ibo. Duel yang cukup menarik di antara dua pemain, Yohan Ibo dan juga Bambang Pamungkas tadi. Dan kalau kita melihat skema serangan yang coba dibangun oleh Persija Jakarta jauh lebih baik dan lebih terukur. Sedangkan bagi Arema, mereka tampaknya hanya melakukan serangan secara sporadis, Pak. Ya, memang di babak kedua ini kita lihat memang skema sedikit tampak bagi tim Persija di mana Robertino juga sudah mulai melakukan peran dengan baik. Dan ini kita lihat bagaimana serangan sporadis itu cukup cepat. Agus Prayogi berikan sebuah umpan tadi dan berbahaya terlepas dari penjaga gawang Galih, dan nampaknya sebuah pelanggaran sudah terjadi sebelumnya terhadap penjaga gawang Galih Sudaryono. Ya, kita lihat benturan di kepala Vin nampaknya. betul tadi. Kita lihat tadi memang Galih seperti sudah melakukan tangkapan bola, namun kaki dari Marcio Souza masuk menerpa bagian wajah daripada Galih. Kita lihat apakah memang ini ada indikasi disengaja atau tidak dalam tayang ulang nanti. Cukup berbahaya tentunya. Ini dia. Ya, tangkapan sudah terjadi dan kita lihat bagaimana kaki dari Souza. Bukan bola liar tadi, bola sudah dalam tangkapan. Ya. Tentunya juga ini adalah
daerah di mana memang cukup berbahaya bagian lutut mengenai wajah daripada Gali. Inilah daerah di mana memang keselamatan daripada kiper juga terus diberikan kepada wasit tentunya. Dan call yang sangat tepat dilakukan oleh wasit Dodi Setia Permana ketika dua tangan dari Gali tadi sudah menguasai bola di daerah kotak penalti Persija, sehingga jelas pelanggaran terjadi akibat kontak dengan lutut dari Marcio Souza tadi. Ya, sementara kita dari tadi bagaimana coach kiper Haryono menanyakan bagaimana kondisi daripada Gali. Ya. Terlihatnya Gali juga bisa terus meneruskan jalannya pertandingan. Kim Yong Hee yang nampak terus menempel Robertino Pulia. Sebuah miss kick tadi dari Fabiano Rosa Beltran. Di luar kebiasaan dari seorang Fabiano tadi. Dan peluang kali ini melalui kaki Husnul Yuli. Tembakan yang jauh dari apa yang diharapkan dilakukan oleh Husnul Yuli tadi. Ya, tidak jelas tadi kita lihat maksud dari Husnul Yuli. Apakah ingin melakukan tendangan langsung ke gawang? Dan tadi kita lihat bagaimana juga wasit atau hakim garis yang mengangkat benderanya. Apakah memang ada indikasi offside? Namun ternyata bukan. Siapa gawang? Kembali dua udara dimenangkan oleh Precious tadi. Sebuah long ball oleh Ismet Sofyan yang terlalu terburu-buru mungkin. Steve Haskett yang harus kembali ke belakang pada penjaga gawang Ahmad Kurniawan. Samuel Pierre Patrick, Husnul Yuli. Kembali sebuah tekanan dan cukup riskan tadi apa yang dilakukan oleh Ismet Sofyan, membiarkan bola untuk memantul di kotak penalti. Beruntung sudah meninggalkan lapangan permainan tadi, tekanan dari Agung Suprayogi. Karakter daripada Agus Prayogi kita lihat memang dia adalah bukan seorang stylist, kita lihat dia adalah fighter. Dan kemampuan skill individu daripada Agung juga tidak begitu sama dengan Souza, sehingga akhirnya juga Agung harus mendapatkan bola-bola daerah. Ramdhani Lestaluhu tadi datang membantu Steve Haskett tadi, seorang pemain bertahan dari Arema Indonesia yang langsung mengamankan bola. Nurul Mauludi nampaknya melakukan tackling tadi untuk membaca pergerakan dari Ramdhani Lestaluhu. Kembali sebuah set piece sepak pojok dan maju ke depan untuk mengancam gawang Aka Precious. Sepak pojok dihadapi oleh Ismet Sofyan. Kembali sebuah kemulut dan Robertino Puliara hampir saja memberikan peluang kembali kepada Bambang Pamungkas yang berdiri bebas di depan gawang dari Ahmad Kurniawan tadi. Ya, kita lihat tendangan begitu keras dari Robertino namun tidak mengarah ke gawang, dan kita lihat Bambang berusaha untuk membelokkan arah, namun derasnya tendangan Robertino tidak bisa dibelokkan oleh BP. Ini dia, cukup keras, dan ya ini dia, BP tidak sempat untuk mengarahkan bola walaupun mengenai kakinya, namun memang derasnya bola tidak bisa dibelokkan atau dibalikan arahnya oleh BP. Kecerdikan dari Robertino Puliara tadi memanfaatkan kesempatan tembakan dari luar kotak dan pergantian yang memang nampaknya sepatutnya terjadi. Octavianus masuk menggantikan Rahmat Afandi. Ya, seperti yang sudah kita prediksi bahwa memang pos ini cepat atau lambat akhirnya memang dirubah oleh Coach Iwan. Fandi tidak bermain buruk, namun kita melihat memang ini bukan pos kesukaan dari seorang Fandi, sehingga memang akhirnya tidak bisa bermain maksimal. Luar biasa, V. Sebuah peluang bagi Persija melalui kaki Ramdhani Lestaluhu tadi. Baik sekali Bambang Pamungkas melibatkan Octavianus untuk pertama kalinya. Octavianus sebuah umpan langsung, sayang sekali berada di belakang dari Pedro Javier tadi. Dan ini dia masuknya Octavianus memberikan dimensi yang berbeda terhadap penyerangan dari Persija Jakarta. Suatu hal yang memang tidak bisa diberikan oleh Rahmat Afandi. Robertino kali ini kepada Bambang Pamungkas dan Octavianus lagi-lagi di kotak penalti bagi Persija Jakarta, dan peluang sayang sekali. Sebuah tembakan memutar badan tadi dari Ramdhani Lestaluhu belum bisa diarahkan ke gawang dari Ahmad Kurniawan. Dua sentuhan dari Octavianus dan dua-duanya cukup membahayakan daerah pertahanan daripada Aka. Kita lihat di sini Octavianus yang mempunyai skill cukup baik dan kecepatan cukup baik mengancam dengan memberikan umpan kepada Ramdhani. Kita lihat bicycle kick yang tidak berhasil, namun apabila memang ini gol tercipta melalui tendangan ini, maka ini adalah gol terbaik mungkin menurut saya di Betul sekali. akhir musim ini.
Dan kita lihat lagi-lagi begitu terbebasnya Ramdhani di posisi sentral kotak penalti, tentunya bukan sebuah cara bertahan yang baik dari para pemain Arema. Melepaskan salah seorang pemain yang paling berbahaya dimiliki oleh Persija. Dan efek yang jelas sangat terasa bagi penyerangan setelah masuknya Octavianus. Persija bermain lebih direct, langsung mencoba mengancam jantung pertahanan dari Arema Indonesia. Yohan Ibo tadi, sebuah umpan jauh, terlepas dari Gali tadi, hampir saja kemelut di depan gawang Persija Jakarta. Oh, suatu hal yang tidak perlu dilakukan Gali tadi dengan mengangkat tangannya. Cukup riskan tadi. Dan Marcio Souza nampaknya juga harus menahan emosinya. Ya, satu tindakan provokasi mungkin dari seorang Marcio Souza menyebabkan Gali sedikit terpancing emosinya, sehingga akhirnya Gali mendorong wajah dari Marcio Souza. Cukup berhasil menurut saya apa yang dilakukan oleh Marcio Souza, sehingga juga Gali juga harus sedikit berhati-hati dengan kartu kuning yang sudah diberikan kepada dirinya. Bambang Pamungkas, Hasim Kito yang selalu menjaga kedalaman tim Persija Jakarta, berpatroli di sekitar Central Circle. Octavianus lagi-lagi kita lihat pergerakan yang begitu eksplosif. Pedro Javier kali ini coba melebar Persija Jakarta, sayang sekali terpotong tadi oleh Semi Pierre Patrick. Begitu menarik jalannya pertandingan di babak kedua. Persija Jakarta keluar lebih menyerang dan berupaya untuk langsung menciptakan gol. Dan Arema nampaknya sedikit terkejut dengan strategi yang coba dijalankan oleh Iwan Setiawan di babak kedua ini. Ya, keputusan yang cukup tepat ya. Kita lihat bagaimana tadi. Peluang bagi Kim dapat diblok oleh Precious dengan baik tadi, dan tembakan dari luar kotak. Terlepas kali ini penyelamatan gemilang dari Gali Sudaryono. Luar biasa tadi, namun offside nampaknya bagi Marcio Souza lagi-lagi. Ya, kita lihat di sini satu hal yang memang sangat berbahaya dengan melakukan tendangan yang begitu baik mengarah ke gawang. Namun sayang sekali posisi dari Souza terlebih dahulu memang dalam posisi offside, sehingga akhirnya juga wasit memberikan pelanggaran kepada Persija. Ini dia. Apakah memang posisi offside? Menurut saya tidak, tidak sama sekali, karena memang masih ada satu pemain di situ. Leo nampaknya yang memainkan Marcio dalam posisi onside tadi. Dan untuk kali kedua, linesman memberikan keputusan yang sedikit salah tadi. Ada tangan dari Kim mengenai wajah dari Octavianus, sehingga diberikan sebuah free kick nampaknya bagi Persija Jakarta. Instruksi langsung diberikan oleh Iwan Setiawan di pinggir lapangan. Ya, satu keputusan yang cukup tepat sekali ya dengan memasukkan Octavianus di saat memang kita melihat ada yang tidak berjalan dengan semestinya di sektor sayap sebelah kiri. Nampaknya hanya lemparan ke dalam bagi Persija Jakarta. Oh, kartu kuning kelihatannya. Iya, karena nampaknya begitu lama keputusan yang diambil untuk melakukan lemparan ke dalam oleh Octavianus tadi. Ya, sangat disayangkan kita lihat. Dianggap memperlambat permainan Octavianus. Kusno Yuli harus lebih berhati-hati tentunya menghadapi pemain dengan karakter yang berbeda dengan Rahmat Afandi. Octavianus yang selalu lincah bergerak mencari posisi. Lagi sebuah halauan yang nampaknya ilegal dilakukan oleh Kim. Ketika Robertino Puliar tadi nampaknya berupaya untuk melakukan akselerasi masuk menuju kotak penalti. Ini dia, menghalangi gerak lari daripada Robertino yang dianggap satu tindakan ilegal, sehingga akhirnya satu keuntungan di sini bagaimana Persija mendapatkan set piece di posisi yang begitu ideal. Dan Ismet Sofyan kita tahu memang punya kemampuan tendangan eksekusi begitu baik. Apakah Ismet mampu bisa menjadi seorang penentu cetak gol bagi tim Persija? Kembali sebuah set piece yang cukup baik sebenarnya, namun dapat diamankan oleh lini pertahanan dari Arema. Lagi bola dibuang saja oleh Steve Haskell, dan peluang untuk break terjadi dari kaki Arif tadi, sayang sekali. First touch yang cukup buruk dari Arif. Dan recovery tackling dari Leo Saputra dengan segudang pengalamannya memberikan jawaban bagi pertahanan Persija Jakarta. Robertino kali ini begitu nyaman kita lihat para pemain Persija memainkan bola di babak kedua. Octavianus. Dan
dengan sabar dan tidak terburu-buru mencoba membongkar pertahanan dari Arema Indonesia melebar kali ini kepada Precious. Hasil Kipo lagi-lagi. Feed bola kepada Precious yang melebar tadi. Dan harus dibuang oleh Yohan Ibo. Kembali serangan coba dibangun oleh Persija Jakarta. Gagal karena sudah dalam posisi offside tadi. Sepeninggal seorang Ahmad Bustomi, nampaknya Arema belum mampu mencari pengganti playmaker yang cukup handal untuk mencoba memberikan warna terhadap permainan mereka, Fe. Ya, memang sejauh ini kita lihat peran daripada Ferry Masaragi. Memang secara kasat mata kita lihat memang masih di bawah daripada Bustomi. Namun kita lihat Ferry memang berusaha untuk bisa menjadi jenderal lapangan yang baru bagi Arema. Dengan melupakan sosok seorang Bustomi. Ya, namun peran daripada Ferry Masaragi menurut saya sudah cukup baik ditopang dengan bagaimana Kim bukan juga berperan sebagai hanya menjadi holding midfielder. Kadang-kala juga Kim menjadi pengumpan terbaik bagi tim Arema. Dan peluang bagi Arema melalui set piece di mana Yohan Ibo dan juga Semi Pierre Patrick berada di sana. Ferry Masaragi sudah melakukan corner kick. Dapat digapai di udara oleh Gali Sudaryono tadi. Dan belum mengancam gawang dari Persija Jakarta. Distribusi yang sangat baik pada Robertino tadi. Masih dapat dihalau. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana pertarungan antara Kim dan juga Robertino memang setiap saat kerap terjadi. Karena memang Kim lah seorang pemain yang harus memutus serangan demi serangan yang mulai diatur oleh Robertino. Dan tanggung jawab Kim sejauh ini cukup baik tadi. Cukup memberikan rasa nyaman bagi para pemain lainnya. Ismet Sofyan. Kembali tackling yang begitu jitu dari Steve Hesketh. Menghalau laju dari Ramdhani Lestaluhu. Fabiano Rosa Beltran. Melebar ke sisi sebelah kanan kali ini. Persija Jakarta berupaya membangun serangan, namun lagi-lagi umpan yang kurang sempurna ditujukan kepada Pedro Javier Vasquez. Yohan Ibo harus kembali kepada Aka. Tampil memang cukup defensif para pemain Arema nampaknya setelah terjadinya gol balasan dari Bambang Pamungkas. Mereka seakan hanya menunggu serangan demi serangan yang coba dibangun oleh Persija dan berupaya untuk tidak kebobolan lagi. Ya, dan juga strategi permainan zona defense sudah diperlihatkan bahwa memang tidak ada sedikit pun juga ada pressure untuk langsung 1 lawan 1 atau man to man karena memang kondisi stamina yang sudah sedikit menurun. Oh, sebuah tebasan tadi dan play on nampaknya. Kembali peluang bagi Persija melalui kaki Bambang Pamungkas. Crossing Bambang Pamungkas yang jauh. Heading dari Pedro Javier yang kembali terlalu lemah tadi. Mencari pergerakan rekannya di posisi tengah kotak penalti. Namun dapat diamankan lagi-lagi oleh para pemain bertahan Arema Indonesia. Marcio Souza kali ini. Agung Suprayogi. Kembalikan bola kepada Marcio Souza. Umpan yang tidak akurat dari Marcio. Terbaca dengan mudah oleh Ismet Sofyan. Coba berkreasi Robertino Puliarah melebar dan lagi-lagi tidak sempurna link up play antar lini Persija Jakarta tadi. Ya, sangat disayangkan kita lihat di sini bagaimana Robertino sebenarnya mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukan atau memberikan passing yang baik dan akurat, namun sayang sekali kita lihat faktor stamina juga mungkin terlihat memang sudah agak sedikit berpengaruh terhadap para pemain dari kedua tim. Ya. Dan lagi-lagi kita lihat di sini bagaimana Agus Prayogi terperangkap dalam perangkap offside yang dilakukan oleh Fabiano dan juga Precious. Stamina memang menjadi kendala terutama bagi Arema Indonesia yang baru saja memainkan partai terakhir mereka di stadion yang sama menghadapi PSPS pada hari Kamis. Tentunya waktu istirahat yang kurang maksimal mengakibatkan nampaknya stamina mereka sedikit menurun di babak kedua ini. Dan Persija Jakarta berupaya untuk mencari kemenangan, bermain atau tampil lebih agresif dengan memasukkan Octavianus menambah daya gedor, namun sebuah serangan coba dibangun oleh Arema Indonesia. Kembali dari kaki Marcio Souza dikawal 2 pemain Marcio Souza dan kali ini Husnu Yuli, sebuah umpan cukup berbahaya Agung Suprayogi. Bukan sebuah pelanggaran tadi dari Precious.
berduel dengan Agung Suprayogi di kotak penalti. Kim kali ini bagi Arema. Kim tembakan langsung. Masih tipis berada di atas gawang dari Gali Sudaryono. Ini yang tidak pernah terlihat bagi tim Persija, di mana memang di saat Arema mempunyai peluang untuk bisa melakukan serangan, Kim maupun juga Firman Saragi kerap sekali memberikan sokongan atau dukungan support kepada para pemain depan untuk bisa memberikan kontribusi serangan kepada timnya. Namun tidak dengan sebaliknya, bagaimana Robertino yang lebih banyak berperan di tim Persija, sementara Hasim Kipau selalu kita lihat bagaimana dia selalu bermain agak sedikit terlalu bermain di daerah permainan sendiri. Jarang sekali Hasim Kipau yang punya inisiatif maju. Ini dia, kita lihat bagaimana Hasim Kipau. Ya, tepat sekali apa yang saya bahas tadi, bahwa kelihatannya mungkin ini Marzuki akan masuk menggantikan Hasim Kipau, di mana memang Coach Iwan harus sedikit memaksakan sektor tengah untuk bisa memberikan dukungan support kepada pemain depan untuk bisa memberikan peluang pada pemain depan untuk bisa mencetak gol. Kembali peluang di Pedro Javier, sebuah heading yang tipis saja di samping gawang dari Ahmad Kurniawan tadi. Sebuah upaya dari Pedro Javier. Ya, satu crossing yang begitu baik dari sektor kiri, di mana kita lihat di sini Octavianus melihat celah. Pedro Javier berdiri begitu bebas, namun sayang sekali headingnya tidak begitu maksimal dan bola tidak bisa mengarah ke gawang di saat memang Aka sudah salah mengantisipasi. Ya. Umpan yang sudah sangat baik tadi diberikan oleh Octavianus, namun lagi-lagi Pedro Javier tidak bisa memberikan kualitas dengan mengarahkan bola menuju gawang tadi, dan pergantian yang sangat tepat nampaknya, di mana Hasim Kipo, pemain yang sedikit berperan defensif, digantikan Amar Zuki. Ya, memang di saat Hasim Kipo mengalami cedera, Amar Zuki merupakan pemain pilihan utama dari Coach Iwan dan selalu memberikan kontribusi permainan yang cukup baik sebagai pemain gelandang bertahan. Dan di saat kita lihat di sini, Hasim Kipo diberikan kepercayaan untuk kembali mengisi posnya. Namun saya melihat mungkin permasalahan cedera memang yang pernah dialaminya membuat dia sedikit agak kurang dalam performa permainan terbaiknya, sehingga akhirnya dalam waktu 70 menit yang sudah diberikan kesempatan kepada Kipo, akhirnya Coach Iwan menariknya keluar untuk memberikan kesempatan kepada Marzuki untuk bisa menjadi jenderal lini tengah bersama juga dengan Robertino Pugliara. Dua pergantian yang cukup agresif dilancarkan oleh Iwan Setiawan melihat keadaan di lapangan, di mana Arema tampaknya sedikit kehilangan kepercayaan diri mereka di babak kedua ini. Dan inisiatif langsung diambil oleh teknisi kepala dari Persija ini untuk mencoba menciptakan gol tentunya, memasukkan Octavianus dan juga Amar Zuki. Dan baru saja kita melihat kesalahan dari Gali tadi, ketika bola sudah meninggalkan lapangan dan mengakibatkan sepak pojok bagi Arema. Suatu bonus yang tidak terduga sebenarnya. Dan kali ini Semi Pierre Patrick melakukan ekspansi masuk ke kotak penalti dari Persija. Sayang sekali, corner yang tidak sempurna tadi sudah meninggalkan lapangan, melewati garis dari Nurul Mauludi. Pada musim lalu, di bulan April, Arema Indonesia berhasil mengalahkan Persija dengan skor 2-1 di Stadion Kanjuruhan. Dan nampaknya dengan apa yang terjadi di lapangan di babak kedua ini cukup sulit bagi Arema untuk mengulang kemenangan mereka di musim lalu. Masih ada kemungkinan tadi bagi kedua tim. Kita melihat masih 50-50 sebenarnya apa yang bisa terjadi di lapangan. Namun jelas kita lihat di sini bahwa memang skuad daripada Arema tidak sama seperti musim lalu, dan Persija pun juga hampir banyak merubah atau mengganti para pemainnya dengan mengkombinasikan dengan pemain muda. Dapat dengan mudah kita lihat terbaca serangan yang coba dibangun oleh Arema Indonesia. Tidak memberikan tekanan berarti bagi Precious dan juga Fabiano Rosa Beltran di babak kedua ini. Dan tidak adanya striker murni mungkin yang dimiliki oleh Arema menjadi kendala, di mana Marcio dan juga Agung Suprayogi sebenarnya adalah dua striker yang bernaluri sebagai feeder bagi striker utama. Ya, disayangkan memang dengan cederanya Diki Firasat mengakibatkan Coach Joko tidak punya pilihan lain lagi. Ya. Dan kita juga tidak melihat ada nama seorang Rodrigo Santoni yang nampaknya lagi-lagi diparkir oleh Joko Susilo. Bahkan di bench pun tidak ada nama dari Rodrigo Santoni. Pemain asal Argentina, mantan pemain Persikabo yang nampaknya memang tidak memberikan masukan positif bagi tim Arema. Kembali komplain dari seorang Marcio Souza yang mengatakan dilanggar 2 kali tadi oleh Fabiano Rosa Beltran, kompatriotnya asal Brazil. Dan peluang kali ini dari set piece cukup langka kita melihat Marcio Souza menghadapi set piece bagi Arema Indonesia.
Peluang untuk memberikan tekanan terhadap gawang Galih Sudaryono. Apakah syuting langsung menuju gawang yang menjadi trademark seorang Marcio akan diperlihatkan kali ini? Tembakan langsung Marcio Souza, tepat di tengah pelukan dari penjaga gawang Persija Galih Sudaryono. On target memang, namun belum mengancam gawang dari Persija Jakarta. Ya, cukup akurat, namun kencangnya bola mengarah justru mendatangi Galih, sehingga Galih tidak terlalu bekerja keras untuk menangkap bola tadi. Dan kita di sini, Galih masih bisa menangkap bola dengan begitu baik. Masih cukup sulit bagi Marcio Souza untuk mencoba memberikan sebuah gol bagi Arema Indonesia pada malam hari ini. Heading clearance yang kurang sempurna lagi-lagi dari Precious, memberikan sepak pojok bagi Arema Indonesia. Instruksi diteriakkan oleh Semi Pierre Patrick, mencoba memberikan masukan kepada Ferry Aman Saragi tentang apa yang mesti dia lakukan terhadap sepak pojok ini. Semi Pierre Patrick salah satu senjata yang bisa mengancam gawang Galih melalui sepak pojok. Variasi yang cukup menarik, berikan bola kepada Arif tadi. Peluang bagi Kim, tembakan langsung dapat diblok oleh Bambang Pamungkas. Ramdhani, bukan sebuah pelanggaran. Bola kembali dipegang, sebuah tembakan langsung yang dapat diblok lagi-lagi luar biasa oleh Fabiano Rosa Beltran. Masih belum berhenti serangan dari Arema Indonesia, sebuah crossing kembali dihalau oleh Fabiano Rosa Beltran. Dan dibuang tadi oleh Amar Zuki, namun lagi-lagi Kim Yong Hee berhasil menghentikan laju dari para pemain Persija. Kurang sempurna tadi maksud yang coba ditujukan oleh Husnul Yuli. Ya, kita lihat di sini tekanan demi tekanan dilakukan oleh anak-anak Arema untuk bisa mencuri gol kemenangan, namun masih kembali bisa digagalkan oleh lini pertahanan daripada Persija. Steve Haskell lagi-lagi dengan sempurna memenangkan duel udara. Tampil cukup sempurna pemain asal Australia ini. Dan cedera nampaknya terhadap salah seorang pemain, mengakibatkan bola harus dibuang Agung Suprayogi nampaknya. Harus dibantu oleh Ismet Sofyan. Ya, kerja keras dari Agung kita lihat di sini memang akhirnya mengakibatkan atau menyebabkan Agung mengalami kram. Dan ini luar biasa dukungan daripada Jakmania yang berdampingan dengan Aremania, mencoba berduel dalam tanda kutip hal yang sehat, di mana duel yang begitu rapi di antara dua supporter mungkin yang terbesar di Indonesia memberikan dukungan terhadap tim kesayangannya. Satu pandangan yang sangat harmonis bagi para supporter atau penonton di kubu atau di kedua kubu ini. Kita mengharapkan bahwa di setiap pertandingannya para penonton yang atau memberikan dukungan kepada para tim bisa berdampingan seperti ini, Adik. Iya. Bukan hanya di pertandingan ini tentunya, di setiap pertandingan lain juga harapan kita bahwa semua supporter bisa menyatu. Agung katanya harus ditarik keluar, dan Dudi Hidayat akan diberikan kesempatan untuk bermain memasuki menit-menit akhir ini. Pergantian yang terpaksa harus dilakukan oleh Joko Susilo, memasukkan Dudi menggantikan Agung Suprayogi. Dan memang stok materi pemain depan yang dimiliki Arema cukup terbatas. Dan nampaknya harus memaksa manajemen untuk bergerak di transfer market kali ini, Fei. Betul. Johan Ibo jauh ke depan dan lagi-lagi tidak jelas tadi maksud dari Johan Ibo. Dengan tidak adanya seorang playmaker nampaknya menjadi tambah sulit kinerja dari tim Arema, di mana acap kali lini tengah di bypass oleh umpan-umpan jauh yang tidak terarah dari lini belakang. Kita lihat mengarahkan bola hanya kepada Marcio Souza yang bergerak sendirian di depan. Leo kali ini bagi Persija Jakarta kembali gagal dikuasai oleh Bambang Pamungkas. Kim Yong Hee, tersisa 13 menit di waktu normal pertandingan antara Arema Indonesia menghadapi Persija Jakarta. Skor masih tetap 1-1. Upaya kali ini dilakukan melalui crossing jarak jauh tadi yang
yang lagi-lagi dengan mudah diantisipasi oleh Fabiano Rosa Beltran. Pemain belakang yang bersama dengan Precious mengakibatkan perbaikan yang begitu signifikan bagi wilayah defense Persija Jakarta pada musim ini. Ismet Sofyan. Lagi sebuah crossing jauh yang terlalu dekat kepada Ahmad Kurniawan. Ya, maksud dari Ismet untuk mencari posisi pergerakan daripada Bambang masih mampu dipotong oleh Aka tadi. Sementara ini kita lihat di sini bagaimana Agung Supriyogi yang memang sedikit terlihat memegangi bagian betisnya. Octavianus Amarzuki kali ini dibuang tadi oleh Precious. Oh, kesalahan yang cukup berbahaya dari Steve Haskins dan harus mengambil seorang Pedro Javier tadi. Ya, satu kesalahan kontrol dari Steve Haskins, akhirnya dia harus mengganjal Pedro yang memang sudah terlihat akan bisa melakukan satu ancaman berbahaya pada gawangnya. Akhirnya Steve Haskins harus mendapatkan kartu kuning. Ini dia. Kontrol dada yang tidak sempurna tadi. Ya, Memberikan peluang kepada Pedro Javier untuk mengambil bola tadi. Dan sadar akan kesalahannya, langsung melanggar dengan keras Pedro Javier, seorang Steve Haskins tadi. Karena apabila tidak dilanggar, langsung berhadapan dengan penjaga gawang Ahmad Kurniawan. Dan lagi melalui set piece dari sudut yang cukup sentral, bola akan dihadapi oleh Fabiano Rosa Beltran dan juga Ismet Sofyan nampaknya. Fabiano Rosa Beltran nampaknya sudah bergerak terlebih dahulu tadi. Pagar hidup dari Arema, namun wasit tidak melihat sebagai sebuah pelanggaran. Bambang Pamungkas kesempatan lagi-lagi dan kembali gagal untuk merangsek masuk menuju kotak penalti dari Arema. Sebuah upaya dari Bambang Pamungkas tadi, pencipta gol balasan bagi Persija pada malam hari ini, Kim Yong Hee. Arema coba merangkai serangan di 10 menit akhir pertandingan malam hari ini. Kembali sebuah umpan terobosan yang sangat mudah diantisipasi oleh Precious tadi. ya cukup sulit kita lihat tadi bagaimana Dudi Hidayat mendapatkan trupas, namun dia harus berhadapan dengan Precious yang mempunyai postur tubuh begitu besar, sehingga akhirnya juga Dudi tidak bisa mendapat atau menjangkau bola. Waktu-waktu rawan bagi kedua tim tentunya, menit-menit masuk menit akhir, di mana memang konsentrasi juga kerap sekali menjadi faktor penyebab seringnya terjadi gol di menit-menit akhir. Amarzuki melebar kepada Octavianus. Kerjasama dengan Pedro Javier kali ini Octavianus, dan lagi Johan Ibo menghalau laju dari Pedro Javier. Amarzuki kerjasama dengan Leo mencoba mencari dukungan rekannya. Leo harus melebar kepada Robertino Puliara, memberikan umpan pendek kepada Ismet Sofyan. Sangat sabar Persija Jakarta kita lihat. Upaya memberikan bola in behind tadi Ismet Sofyan kepada pergerakan Robertino Puliara. Pemain yang praktis sangat mengancam lini pertahanan Arema sepanjang pertandingan malam hari ini. Precious kali ini tidak jelas lagi-lagi upaya dari Precious. Ya, sangat disayangkan kita lihat di sini justru malah Precious menyanyiakan bola dengan melakukan tendangan dari jarak yang begitu jauh. Sementara memang sebenarnya mereka on position dengan bola. Ya. Sangat disayangkan sebenarnya dia bisa memberikan suatu skema permainan, melakukan passing dengan para pemain gelandang yang bisa memberikan kontribusi kepada pemain depan, namun tidak mengerti maksud dari Precious. Peluang berbahaya bagi Persija dari kaki Ramdhani Lestaluhu nampaknya sayang sekali lagi-lagi. Terlalu terburu-buru memberikan umpan kepada Pedro Javier. Pergerakan dari Ramdhani Lestaluhu tadi. Backheader kepada penjaga gawang Galih dilakukan oleh Fabiano Rosa Beltran. Dengan possession yang dimiliki Persija, hampir seluruh babak kedua dikuasai oleh mereka, namun nampaknya belum bisa menambah gol dengan ketatnya penjagaan di lini depan oleh Steve Haskins dan kawan-kawan. Ya, untuk kali kedua kita di sini maksud dari Precious memberikan passing yang tidak begitu maksimal dan akhirnya kembali
counter yang dilakukan oleh anak-anak Arema. Peluang bagi Arema tadi sayang sekali. Berupaya kerjasama 1-2 yang gagal. Oh, Bambang Pamungkas. Persija Jakarta masih berupaya untuk menciptakan gol kemenangan sekaligus memberikan hadiah 3 poin bagi Jakmania yang sudah jauh-jauh datang ke Kota Malang tentunya. Ramdhani Lestaluhu kali ini kerjasama dengan Ismet Sofyan. Sebuah crossing Ismet Sofyan dapat dipotong tadi oleh Semi Pierre Patrick dan diamankan oleh Ahmad Kurniawan. iya, kita lihat crossing yang begitu baik dari Ismet dan jangkauan bola tadi oleh Aka masih berhasil mengamankan daerah kotak penaltinya. Kita lihat di sini crossing yang begitu baik dan berbahaya sekali. Clearance dari Saint Pierre Patrick mampu dijangkau oleh Aka. Cukup baik tadi apa yang dilakukan oleh Semi Pierre Patrick untuk mengamankan lini pertahanan Arema Indonesia. Pemain yang memang sangat terkenal dengan kemampuan defensif yang di atas rata-rata, mantan pemain Persikabo dan juga Persema Malang. Robertino Puliar kali ini coba masuk memberikan tekanan terhadap pertahanan Arema. Octavianus, Pedro Javier, heading langsung yang mengarah ke gawang tadi, namun lagi-lagi masih berada tipis di atas gawang dari Ahmad Kurniawan. Untuk kali kedua kita lihat crossing yang memanjakan dari Octavianus. Namun sayang sekali kita lihat heading yang dilakukan oleh Pedro masih kembali belum mengarah Ya, ke gawang Ahmad Kurniawan, masih meninggi. dan mungkin inilah yang dikeluhkan oleh beberapa Jakmania yang melihat bahwa Pedro Javier ketika mendapatkan peluang tidak bisa membuahkan gol demi gol yang nampaknya mereka sangat harapkan. Umpan yang sudah begitu matang lagi-lagi untuk kali kedua pada malam hari ini, heading yang tidak bisa diarahkan ke gawang dari Ahmad Kurniawan. Yohan Ibo. Umpan langsung ke kotak penalti. Arema Indonesia melalui tembakan jarak jauh Marcio Souza lagi-lagi yang gagal. Kim masih berupaya untuk membongkar lini pertahanan dari Persija. Bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Octavianus yang masuk di babak kedua dan memberikan masukan yang sangat positif bagi Persija Jakarta. Oh, kartu kuning nampaknya dilayangkan. Mungkin kepada Marcio Souza, kita masih menantikan konfirmasinya. Ya, betul sekali, Marcio Souza mendapatkan layangan kartu kuning dari wasit Dodi Setia Permana. Ya, Akibat protes nampaknya, Fe. betul. Kita lihat memprovokasi protes daripada Marcio Souza terhadap wasit agak berlebihan sehingga akhirnya wasit memberikan kartu kepada Marcio Souza. Semakin menipis waktu, kita akan lihat apakah sisa waktu dan taman waktu ini akan bisa menjadi atau kedua tim masih bisa menciptakan gol kemenangan bagi timnya masing-masing. Ramdhani Lestaluhu, salah satu pemain yang cukup bersinar di musim ini bagi Persija dengan peran barunya di wing sebelah kanan bagi tim Macan Kemayoran. Lempar ke dalam Ismet Sofyan tadi. Bola masih dikuasai oleh Amar Zulki. Ramdhani Lestaluhu kembali. Sentuhan terakhir dilakukan oleh Husnul Yuli nampaknya. Kembali dapat dihalau laju dari Ismet Sofyan. 4 menit terakhir di waktu normal pertandingan malam hari ini. Persija masih nampak kesulitan menemukan deadlock di lini depan. Kita lihat di babak kedua ini. Kembali gagal upaya dari Ismet namun jatuh di kaki Bambang Pamungkas. Octavianus kali ini cuma melewati kawalan 2 pemain dan nampaknya harus dilanggar tadi. Ya, Octavianus juga merupakan pemain yang sering sekali dilanggar apabila bermain karena memang kecepatannya kadang juga sedikit bisa membuat para pemain defense. Oh, memang ada ayunan sikut dari Husnul Yuli tadi mengarah ke bagian kepala dari Octavianus. Cukup keras tadi. Oh, ya, kita tidak melihat apakah ada satu keputusan wasit untuk memberikan kartu.
dia, Kusnul Yuli. Harus benar-benar dimanfaatkan peluang dari sisi sebelah kiri. Set piece Persija Jakarta lagi-lagi gagal tadi. Sebuah umpan yang dapat diblok oleh pagar hidup yang dibangun oleh Ahmad Kurniawan. Kembali sebuah long ball, mencari pergerakan. Bukan sebuah pelanggaran dapatnya dari Johan Ibo. Terjatuh di kotak penalti tadi, salah seorang pemain Persija Jakarta. Ya, satu penjagaan yang cukup baik dari Ibo. Ya, apa yang terjadi nampaknya Johan Ibo tidak puas dan menggotong keluar Ramdhani. Satu tindakan yang tidak perlu terjadi seharusnya. Iya, sangat tidak perlu dari Johan Ibo. Begitu emosional nampaknya, Fe. Ya, tidak baik sekali kita lihat tindakan dari seorang Johan Ibo. Kita tahu bahwa memang ada wasit di tengah lapangan yang bisa menghentikan pertandingan, yang memberikan kesempatan kepada Ramdhani untuk bisa dirawat atau juga tim medis bisa masuk dalam lapangan. Dan ada sedikit kontak, Fe, nampaknya di kotak penalti. betul, walaupun ada kontak tadi, namun ini tindakan yang paling tidak perlu dilakukan oleh Johan Ibo. Kita lihat sini, Iya. mengangkat dan membuang Ramdhani layaknya seperti bukan seorang manusia. Dan tidak ada opsi bagi wasit kecuali memberikan kartu kuning, dan beruntung nampaknya tidak diberikan penalti. Nampaknya Johan Ibo tadi melakukan sedikit pelanggaran terhadap Ramdhani Lestaluhu. Kalau terlihat dari tayangan ulang yang dapat kita saksikan di layar kaca, kaki dari Ramdhani tadi sempat disentuh oleh Johan Ibo. Dan setelah ini Persija akan kembali nampaknya ke Jakarta, setelah sekian lama bermain di luar kota Jakarta. Di bulan Maret nanti mereka akan menghadapi Persiba Balikpapan dan juga Gresik United. Ya, hari Minggu juga kita tahu tanggal 26 juga Persija akan bermain melawan Persisam. Ya, betul sekali, pada hari Minggu. Tuan rumah pertama sekali bisa kembali bermain di GBK. Dan ini adalah kesempatan bagi Persija untuk bisa kembali memutuskan para Jackmania, tentunya dengan hasil positif. Precious kali ini Pedro Javier masih berupaya para pemain Persija Jakarta untuk membungkam Arema di kandangnya sendiri dan memecah mitos yang sudah lama mereka tidak menang di kandang ini. Tembakan langsung Pedro Javier digagalkan tadi oleh Semi Pierre Patrick. Arema Indonesia memberikan ancaman sebuah long ball yang dapat dengan mudah nampaknya kembali dikawal oleh Fabiano Rosa Beltran. Luar biasa sambutan dari Aremania. Sebuah atmosfer pesta, sebuah atmosfer menandakan bahwa ini sudah kembalinya gairah sepak bola di Kota Malang. Masuki menit akhir pertandingan, kedua tim masih bermain imbang 1-1. Dan nampaknya Persija Jakarta harus puas hanya meraih 1 poin dari lawatan mereka di Kota Malang. Dan pada partai sebelumnya menghadapi Persela, mereka juga harus puas dengan skor imbang 2-2. Semi Pierre Patrick harus berhati-hati dan menjaga konsentrasi para pemain bertahan Persija di menit-menit akhir ini. Masih coba melancarkan serangan melalui kaki Bambang Pamungkas. Bukan sebuah pelanggaran. Bambang Pamungkas digantikan oleh Johan Juansyah. Lebih kepada strategi untuk sedikit membuang waktu dari Iwan Setiawan. Kusnul Yuli kirimkan umpan menuju kotak penalti yang dapat dihalau kembali. Kim Yong Hee sangat monoton kita lihat serangan yang coba dibangun Arema, dan nampaknya berakhir sudah pertandingan duel klasik antara Arema dengan Persija yang berakhir imbang dengan skor 1-1. Gol diciptakan oleh Precious, gol bunuh diri, dan dibalas oleh Bambang Pamungkas di babak pertama tadi. Dan kami tentu akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.